Jemaah Haji Indonesia tiba di Madinah, Arab Saudi pada Rabu 22 April 2026. Kedatangan jemaah Haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah disambut langsung oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Setibanya di Madinah, jemaah langsung melakukan sujud syukur. Tak sedikit pula dari mereka menangis bahagia. Kedatangan jemaah ini pun mendapat sambutan hangat dan meriah dari pengelola hotel maupun syarikah. Selama di Tanah Suci, jemaah haji akan mendapat pelayanan dari petugas haji, mulai dari setibanya di Madinah hingga bergerak ke Mekah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji dan kembali ke tanah air. Kita perbarui pergerakan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci bersama jurnalis Kompas TV Jihan Novita di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Jihan, sejak kemarin satu persatu kloter jemaah haji Indonesia tiba di sana. Hingga siang ini waktu Arab Saudi, sudah berapa kloter yang tiba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan dan juga saudara, ya, di gelombang pertama kedatangan jemaah haji Indonesia ini, jemaah terus berdatangan ke Madinah, Arab Saudi melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Dan di hari kedua kedatangan jemaah ini hingga pukul 9:29 waktu Arab Saudi, sudah ada 19 kloter jemaah yang tiba di Madinah dengan total jemaah sekitar 7.400 jemaah yang sudah berada di Madinah saat ini. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi terkait dengan kedatangan jemaah haji di hari kedua di Madinah, Arab Saudi, kita langsung tanyakan dengan Kepala Daerah Kerja Madinah 2026, Bapak Khalil Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil. Ya, Pak Khalil, ini boleh dijelaskan hari ini berapa banyak kloter yang akan tiba di Madinah dan berapa banyak jemaah yang tiba? Ya, hari ini insya Allah akan tiba sebanyak 17 kloter, ada sekitar 7.000 yang akan tiba di kota Madinah. Dan kita dari PPIH Daerah Kerja Madinah siap untuk menyambut kedatangan mereka sejak kedatangan di bandara sampai ketibaan di hotel-hotel di Madinah yang tersebar di 5 sektor layanan. Ini di 5 sektor layanan ini boleh dijelaskan daerahnya di mana saja, Pak? Mungkin keluarga jemaah di Indonesia juga mau tahu gitu ya. Ya, sekedar informasi, untuk sektor 1, sektor 2 itu berada di wilayah kita sebut dengan wilayah Samaliyah. Jadi wilayah utara dari Masjid Nabawi yang sebagian besar hotel-hotelnya, hotel-hotel yang menampung jumlah jamaah yang banyak. Dan banyak hotel-hotel bintang 5 di sana. Kemudian kalau jamaah yang ditempatkan di sektor 3 dan 4, kita sebut dengan wilayah Gharbiah, wilayah barat dari Masjid Nabawi. Nah itu di sana juga jamaah akan mendapatkan layanan sebagaimana jamaah yang di sektor 1. Kemudian yang sektor 5 areanya di arah Janubiyah, selatan dari Masjid Nabawi, dan hotel-hotelnya juga hampir sama dengan yang wilayah sektor 3 dan 4. Jadi jaraknya berkisar dari 50 sampai 700 meter, benar begitu, Pak? Ya. Jadi ada jamaah yang seperti di sektor 1 yang kayak kemarin dari hotel Taiba Front, Makarim, itu kan dekat mungkin sekitar 50 meter dari gerbang Masjid Nabawi sudah sampai, dan juga ada yang 500 meter. Tapi insya Allah masih untuk semua jamaah haji Indonesia di Madinah, kita pastikan semuanya berada di wilayah Markaziyah. Artinya paling jauh tuh 7 meter paling jauh. Itu upayakan seperti itu. Kalau layanannya terhadap jemaah, Pak, khususnya di jemaah lansia seperti apa, Pak Khalil? Ya, jemaah lansia kan ada juga petugas khusus layanan lansia. Jadi sejak kedatangan di bandara sudah ada petugas lansia. Ketika jamaah tiba di bandara, jamaah langsung disambut oleh petugas lansia. Yang membutuhkan kursi roda, kita sudah siapkan kursi roda. Sejak di bandara sampai ketibaan di hotel yang berada di Madinah, petugas khusus lansia sudah menjaga kursi roda, mengantarkan jamaah yang turun dan terus sampai diantar ke kamar mandi. Transisinya agar tidak terjadi penumpukan jemaah yang tiba di Madinah seperti apa, Pak, mekanismenya? Ya, jadi mekanismenya kita mengatur bagaimana ketibaan jamaah itu kedatangan diatur berdasarkan rombongan. Rombongan 1, selesai rombongan 1, baru kita panggil rombongan kedua. Demikian pula rombongan ketiga, terus kita panggil untuk dibagikan kunci.
itu setelah rombongan 2 selesai, demikian seterusnya supaya tertib, tidak ada penumpukan di area lobi hotel. Baik, terima kasih atas informasinya kepada pemirsa Kompas TV, Kepala Daerah Kerja Madinah 2026 Pak Khalilur Rahman. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ihsan dan juga saudara, itu tadi kira-kira bagaimana mekanisme dari kedatangan jemaah haji Indonesia sejak mendarat di Bandara Amma hingga ke hotel-hotel yang memang tersebar di 5 sektor kawasan Masjid Nabawi. Dan gelombang pertama di hari kedua kedatangan jemaah haji Indonesia ini kira-kira akan berlangsung kedatangannya pada hingga pukul 10 malam nanti. Dan jemaah yang sudah tiba juga terus diimbau untuk terus menjaga kesehatan, tetap menjaga kebugaran, bisa juga menghindari dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu untuk tetap menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, karena memang mengingat ini rangkaian ibadah haji masih panjang ya, untuk menuju puncak hajinya masih 1 bulan lagi di bulan Mei mendatang. Jadi lagi-lagi jemaah haji Indonesia diminta untuk terus menjaga kesehatannya, meskipun memang ingin sering beribadah, ingin terus beribadah di Tanah Suci, namun tetap perhatikanlah kondisi kesehatan tubuh. Ihsan, kembali ke Anda di studio. Jemaah menjaga kesehatan, Anda juga menjaga kesehatan di sana, Jihan. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Jihan Novita langsung dari Madinah, Arab Saudi.